Gua foto dulu deh buat barang bukti. Berarti ada nggak ya? Belum. Foto ini deh. Tangannya. Ntar gue coba cari tahu deh siapa. Gue lapor dulu ke satpam. Masa dia tahu baju saya nggak? Tadi saya ke kelas, ada orang kayak geletak gitu. Ini saya udah foto sidik jari di barang buktinya. Nah kalau ini sidik jari di orangnya. Nah, boleh. Saya kirim lewat line ya. Kirim aja lewat line, kirim aja. Udah Nah, sudah yang saya kirim. ini ya, yang ini kan ya. Iya yang dua Oke, itu. baik. Kita coba cari dulu ya identitasnya. Oke, ini sidik jari dari barang bukti. Ya. Kita coba cek dulu ya sidik jari dari barang bukti. Oke, kita search. Terus kita lihat, ini artinya udah berjalan proses pencariannya. Kita tinggal nunggu untuk dapat identitasnya. Nah, ini biodata dari sidik jari yang ada di barang bukti. Oh. Ini namanya Fitz Adamson. Ini NIK-nya. Nah, tanggal lahirnya di Adam. Terus tempat lahirnya di Adam, tanggal lahirnya tahun 93. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, mungkin kita sekarang cari identitas korbannya dulu aja kali ya. Boleh. Oke, kita lakuin proses pencarian ulang. Nah, udah dilihat, udah mulai proses pencariannya. Nah, ini biodata dari si korban. Nah, namanya Nettie Phyllis. Terus dia tuh laki-laki, tempat lahirnya di Taban. Nah, tanggal lahirnya 1991. Nah, nanti bisa dicari aja orangnya mana, terus kerabat dia mana buat dikasih tahu. Saya foto ya ini. Boleh. Oke. Makasih ya Mas. Yo, sama-sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan algoritma stream matching dari Boyer-Moore dan juga KMP. Algoritma Boyer-Moore adalah salah satu algoritma pencarian string yang efisien dan juga populer, khususnya ketika kita mencari pola yang lebih singkat daripada teks tersebut, jauh lebih pendek. Algoritma ini bekerja dengan cara memanfaatkan informasi dari pola yang dicari untuk menempati bagian-bagian teks yang tidak relevan, sehingga mempercepat pencarian. Proses dimulai dengan membangun tabel las yang menyimpan posisi terakhir kemunculan setiap karakter dalam pola. Tabel ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh kita bisa melompat ke depan jika terjadi ketidakcocokan karakter. Setelah membangun tabel las, algoritma Boyer-Moore memulai pencarian dari akhir pola. Jika karakter pada teks dan pola cocok, algoritma melanjutkan pemeriksaan karakter dari kiri hingga ke kanan, atau hingga mencocokkan match yang secara full. Atau juga kalau nggak cocok, jika ditemukan kecocokan full, maka posisi awal dalam match tersebut dikembalikan. Jika nggak cocok, maka kita akan gunakan informasi dari tabel las tadi untuk melompat ke depan sejauh mungkin. Teknik ini dikenal sebagai karakter jam, di mana algoritma menghitung posisi terakhir kemunculan karakter yang tidak cocok dalam pola dan menyesuaikan indeks pencarian berdasarkan informasi ini. Proses ini berulang hingga seluruh teks selesai diperiksa atau ditemukan kecocokan. Selanjutnya ada algoritma KMP. Algoritma KMP dirancang untuk menghindari pengulangan pemeriksaan karakter yang sudah diperiksa dengan menggunakan tabel border untuk menyimpan informasi tentang panjang prefiks yang cocok dengan sufiks dalam pola. Proses pencarian dimulai dengan membangun tabel border untuk pola yang ingin dicari. Tabel ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh kita bisa melompat ke depan dalam pola jika terjadi ketidakcocokan. Setelah membangun tabel border, algoritma KMP memulai pencarian dari awal teks. Jika karakter pada teks dan pola cocok, algoritma melanjutkan pemeriksaan karakter ke kanan. Jika ditemukan kecocokan secara penuh atau exact match, posisi awal dalam match tersebut dikembalikan. Jika nggak cocok, dan ada prefix yang cocok dengan sufiks dalam pola, algoritma menggunakan informasi dari tabel border untuk melompat ke depan dalam pola. Jika
tidak ada prefix yang cocok, algoritma melanjutkan pemeriksaan karakter berikutnya dalam teks. Proses ini berulang hingga seluruh teks selesai diperiksa atau ditemukan kecocokan. Mungkin sekian saja penjelasan algoritma Boyer-Moore dan juga KMP. Semoga menjelaskan. Oke, berarti pakai algoritma KMP dan Boyer-Moore kita bisa ngecek apakah sebuah pattern terkandung di sebuah teks tertentu. Dan di dalam konteks pengecekan fingerprint, kita bisa menggunakan KMP dan Boyer-Moore buat ngecek apakah fingerprint yang dikasih user sama dengan sebuah fingerprint yang ada di database. Nah, gimana caranya kita pakai KMP dan Boyer-Moore buat melakukan hal tersebut? Kita pakai fingerprint yang dikasih user, kita ambil sebuah substring dan kita anggap ini sebagai pattern yang mau dicek apakah terkandung di dalam sebuah entry dalam database-nya. Kalau misalkan kita ketemu sebuah entry yang nge-match sama pattern yang dikasih, berarti kita tahu bahwa fingerprint yang dikasih user ini sama dengan fingerprint yang ada di database, dan kita tahu bahwa user ini sama dengan user yang ada di database. Autentikasi selesai. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai caranya kayak gitu, sebuah gambar fingerprint yang dikasih user harus sama persis kayak yang ada di database. Nah, tapi masalahnya di kasus dunia nyata hampir nggak pernah mungkin kayak fingerprint yang dikasih user ini sama persis sama kayak yang ada di database. Kemungkinan besar 99% itu yang terjadi adalah fingerprint yang dikasih user ini gambarnya mungkin beda dikit, mungkin kayak gambarnya keputar sedikit atau mungkin lokasinya beda, jadi kayak pixel-pixelnya ke translasi. Nah, kalau gitu kita berarti nggak bisa selalu memakai metode KMP dan Boyer-Moore buat ngecek apakah fingerprint yang dikasih user ini sama dengan fingerprint yang ada di database. Nah, kalau gitu gimana dong? Ya udah, berarti kalau misalkan kita nggak bisa pakai metode exact match, kita cari kemiripan aja. Kita cek apakah fingerprint yang dikasih user ini ada kemiripan sama sebuah fingerprint yang ada di database. Gak usah exact match. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai algoritma Hamming distance. Apa sih ini algoritma Hamming distance? Singkatnya, algoritma Hamming distance ini buat ngecek apakah sebuah string 1 buat ngecek kemiripan dari string 1 sama string 2. Nah, setelah ngecek kemiripannya ini, dia bakal mengkuantifikasi kemiripan dari dua string tersebut dalam sebuah angka. Nah, gimana caranya algoritma Hamming distance ini mengkuantifikasi kemiripannya? Biar lebih jelas, aku bakal langsung mengilustrasikan cara kerja Hamming distance ini pada sebuah contoh. Nah, misalkan kita mau ngecek seberapa mirip kata sigma sama kata stima. Kalau misalkan kita pakai cara Hamming distance, dia bakal ngecek di masing-masing indeks apakah huruf pertama sama dengan huruf kedua di kata kedua. Nah, caranya gimana? Dia bakal mulai di indeks ke 0. Indeks ke 0 ini dia ngecek huruf di kata pertama, terus dia ngecek huruf di kata kedua. Nah, karena di kasus ini keduanya sama, dia bakal ngeset indeks pertama jadi 0. Habis itu dia bakal ngecek di indeks kedua. Nah, di indeks kedua di huruf pertama dia I, tapi di kata kedua dia T. Nah, karena dia beda, dia bakal di-set jadi 1. Lanjut lagi ke indeks kedua. Di indeks kedua di kata pertama G, di kata kedua I. Oke, di-set lagi jadi 1. Lanjut lagi ke indeks ketiga. Indeks ketiga di kata pertama M, di kata kedua M. Nah, sama lagi nih. Ya udah, kita set lagi, dia jadi 0 lagi. Sama kayak di indeks pertama. Indeks 0. Lanjut lagi ke indeks terakhir. Nah, dia dua-duanya juga sama. Oke, kita set lagi jadi 0. Nah, pas dia udah selesai ngecek indeks terakhir, total dari semua ini bakal dia tambahin. Jadi di sini karena dia ada 01100 ditambahin, jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu kata pertama dia bedanya 2 huruf sama kata kedua. Jadi distance dari kata pertama itu 2 ke kata kedua. Distance dari sigma itu 2 huruf ke kata stima. Nah, terus buat ngecek kemiripan dari dua kata ini gimana sih? Ya udah, panjangnya ada berapa sih dia? Dua kata ini panjangnya ada 5. Oh ya udah, 2 ini kita bagi sama 5 aja. Dibagi sama 5 dapat berapa? 0,4.
Nah, karena ini tuh angka kebedaannya, ya udah kalau kemiripannya kita kurangin sama 1 aja. 1 dikurang 0,4 hasilnya 0,6 atau 60%. Nah, 60% ini kemiripan dari kata sigma sama kata stima. Nah, tapi mungkin beberapa dari kalian bakal ada yang nyadar sebuah kelemahan yang signifikan dari metode Hamming distance ini. Apa sih kelemahannya itu? Oke, mungkin kalau kalian ingat pas di contoh yang tadi, setelah kita menambahin hasil dari semua indeks-indeksnya, kita bagi sama panjang dari kedua katanya. Kalau misalkan contohnya tadi panjangnya 5. Nah, tapi kalau misalkan panjang string 1 nggak sama-sama panjang string 2, kita pakai panjangnya yang mana dong? Nggak bisa dong. Nah, ya itu sebuah kelemahan yang krusial di algoritma Hamming distance ini. Pas kita mau ngecek kemiripan dari string 1 sama string 2, prekursornya adalah panjang string 1 ini sama dengan panjang string 2. Kalau misalkan panjang kedua stringnya berbeda, gimana kita mau nyamain indeksnya? Kalau misalkan salah satu stringnya udah selesai, ya string 2 dia dikompar sama apa huruf-hurufnya. Nah, gimana sih kita ngatasin solusi ini? Kan kalau misalkan di dalam konteks pengecekan fingerprint, bisa aja gambar fingerprint yang dikasih user ini beda ukurannya sama gambar yang di database. Terus gimana dong? Oke, buat ngatasinnya bisa ada 2 solusi. Solusi pertama, ya udah kalau misalkan string yang dikasih sama string yang ada itu harus sama, ya udah di implementasi Hamming distance kita bikin aja. Kalau misalkan panjang string 1 tidak sama dengan panjang string 2, kita potong salah satu stringnya biar dia ukurannya sama kayak panjang string yang lebih pendek. Nah, berarti string yang kita potong tuh otomatis harus string yang lebih panjang kan. Oke, berarti kalau misalkan algoritmanya ketemu bahwa panjang stringnya berbeda, kita ambil string yang lebih panjang, kita potong dia biar panjangnya sama kayak panjang string yang lebih pendek. Nah, setelah udah dipotong, berarti panjang kedua stringnya sama, kita bisa pakai cara Hamming distance tadi. Itu cara pertama. Kalau misalkan cara kedua, kan kita ngebikin aplikasi buat ngecek gambar fingerprint user sama dengan gambar yang ada di database. Nah, berarti kita bisa ngontrol ukuran gambar fingerprint yang dikasih sama ukuran gambar yang ada di database. Ya udah, kita bikin kedua variabel itu sebuah fixed size saja. Jadi dari gambar fingerprint yang dikasih user, kita bikin ini selalu pas setiap diambil itu dia selalu sebuah fixed size. Nah, fixed size ini juga kita samain sama semua gambar yang ada di database. Otomatis pas usernya masukin gambar fingerprint sama pas dicek sama Hamming distance, dia bakal selalu ukurannya sama kayak semua yang ada di database gitu. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma regex. Regex merupakan teknik yang digunakan untuk mencocokkan nama pada sidik jari dengan nama pada biodata. Teknik regex ini digunakan karena nama pada sidik jari tidak sepenuhnya sama dengan nama pada biodata. Nama pada sidik jari itu merupakan nama yang sebenarnya. Namun, nama yang terdapat pada biodata merupakan nama tetapi dalam bentuk yang corrupted. Atau dalam spesifikasi itu dijelaskan lebih lanjut, yaitu teks yang alay atau yang bisa dibilang string yang bisa diubah huruf menjadi angka atau dilakukan penyingkatan. Oleh karena itu, diperlukanlah teknik regex. Penerapan teknik regex dalam tugas besar kali ini yaitu dengan mereplace suatu karakter dengan suatu regex yang diperlukan. Nah, berikut merupakan tabel replacement karakter dengan regex yang bersesuaian. Nah, caranya sebenarnya sederhana, yaitu hanya membaca nama yang cocok dengan citra sidik jari tersebut, lalu string nama yang cocok tersebut kita lakukan operasi lowercase, yaitu untuk membuat semua dalam bentuk lowercase, tidak ada kapital. Lalu setelah dibuat lowercase, dicocokkanlah satu-satu dan setiap karakter tersebut akan di-replace dengan regex yang sesuai. Setelah terbentuk kalimat regex, akan dicocokkan pada biodata mana yang cocok dengan regex tersebut. Apabila cocok dengan regex tersebut, maka biodata tersebut akan ditampilkan pada aplikasi desktop. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aplikasi desktop yang dibangun. Pada tugas besar kali ini, kami menggunakan bahasa pemrograman C# berbasis Windows Phone.
Pemrograman yang kami lakukan pada aplikasi ini juga berorientasi objek. Dan juga frontend dan backend yang terdapat pada aplikasi ini terintegrasi dalam satu file. Yang artinya saat kita menambahkan suatu komponen pada frontend ataupun interface, maka tertambahkan pula secara otomatis oleh Windows Form suatu controller pada file yang sama. Oleh karena itu, untuk integrasinya, kita hanya perlu memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat, seperti algoritma KMP, algoritma BM, algoritma regex, algoritma having distance, pada controller yang sesuai dengan komponen yang kita inginkan.